Apa dalil-dalil muraqabah itu? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di antara dalil muraqabah di dalam kitabnya, kitab Madarijus Salikin, ada yang diulang-ulang oleh kita setiap salat. Mana ayatnya? Ada di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam cakupan ayat itu, manusia sebenarnya bisa merumuskan bahwa dirinya harus senantiasa berada dalam muraqabah, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 235, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar manusia jangan lalai dimanapun dia berada, bahwa ilmu Allah senantiasa meliputinya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah perbuatannya. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Jangankan perbuatan, ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di dalam dirimu. Karena itu fahdharu, berhati-hati, awaslah kamu sekalian. Di dalam surat Al-Ahzab Allah katakan wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Di dalam surat Ghafir Allah katakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Apa yang disembunyikan oleh manusia di dalam dadanya pun tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat lain dalam surat Al-Mulk Allah katakan wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Silahkan kamu rahasiakan ucapanmu atau kamu nyatakan dengan terang-terangan. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui dengan apa yang tersimpan, yang terpendam di dalam dada manusia. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu hadis yang masyhur yang sering dibaca oleh para dai untuk menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam. Di antara pertanyaan Jibril kepada Nabi di dalam hadis tersebut adalah tentang ihsan. Apa jawaban Nabi tentang ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Hendaklah engkau beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika tidak demikian, engkau tidak melihatnya, maka yakinlah sesungguhnya dia melihat engkau. Nah, orang yang seperti itulah yang dari dirinya lahir perbuatan baik. Jadi ihsan adalah perbuatan kebaikan yang berkesinambungan dalam berbagai hal, bukan hanya dalam satu bidang saja. Dalam beribadah, dalam bermuamalah, tempatkan dirimu sebagai hamba. Darimu lahir ihsan, kebaikan, fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Bagaimana orang bisa demikian? Kalau dia minimal yakin bahwa Allah senantiasa melihatnya. Nah, jadi karena itu wahai kaum muslimin, kalau kita ingin terjaga di dalam hidup,
dari godaan-godaan kehidupan, apalagi dorongan dari dalam diri, dari nafsu kita, bisa kita bertahan, jangan memperturutkannya. Salah satu senjata utama yang harus kita miliki untuk itu adalah muraqabah. Hadirkan keyakinan di dalam kalbu bahwa Allah senantiasa mengawasimu. Itulah yang disebut dengan muraqabatullahi ta'ala. Nah, kalau kita lihat pandangan atau nasihat para ulama terdahulu tentang pentingnya muraqabah. Tadi saya nukilkan dalil muraqabah dari apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa di antara faedah muraqabah itu adalah dia akan terpelihara geraknya, anggota tubuhnya dari berbuat maksiat. Man raqaballaha fi khawatirihi asamahullahu fi harakati wa jawarihi. Siapa saja raqaballah, yang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, fi khawatirihi, di dalam kalbunya, di dalam guratan kalbunya, maka asamahu, itu akan menjaganya, fi harakati jawarihi, dalam gerak anggota tubuh. Jadi orang akan tertahan berbuat maksiat kalau dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis iman, nah ini semakin memperkuat bahwa muraqabah buah dari keimanan. Di dalam hadis dikatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tidak akan berzina di saat dia hendak berzina itu dia beriman. Apa makna beriman di situ? Dia beriman bahwa Allah mengawasinya, Allah melihatnya, Allah akan membalasi perbuatannya. Itu makna wa mu'min di situ. Pencuri la yasrik, tidak akan mencuri ketika hina yasrik, ketika dia mencuri wa huwa mu'min, dia beriman. Apa makna dia beriman? Iman dengan Allah, iman dengan muraqabah, dengan raqibnya Allah, Allah maha mengawasi. Iman dengan pandangan Allah yang tidak terhambat oleh gelap, oleh berbagai macam kamuflasi yang dia buat. Itu makna wa huwa mu'min. Jadi benar apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Man raqaballaha, siapa saja yang merasa diawasi, senantiasa dia pandang, dia awasi bahwa dimanapun dia berada, pandangan Allah tidak akan pernah luput darinya. Jadi man raqaballah, siapa saja yang bisa merasakan diawasi oleh Allah atau mengawasi di setiap tempat, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, Allah tidak pernah terhijab dari makhluknya. Artinya tidak bisa dia bersembunyi dari pandangan Allah. Kalau begitu, yang hadir di dalam khatir, yang melintas di dalam kalbu manusia, asamahu. Khatir yang seperti itu, rasa yang seperti itu akan menjaga hamba tadi dari apa? Dari segala perbuatan maksiat. Dalam setiap gerak, fi harakati jawarihi, dalam setiap gerak anggota tubuh.
Dhunnun al-Misri mengatakan, alamatul muraqabah isaru ma anzalallah wa ta'zimu ma azzamallah wa tasghiru ma sagharallah. Tanda muraqabah itu hadir dalam diri manusia adalah dia akan lebih mengutamakan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa maksudnya? Wahyu Allah, perintah larangan Allah, petunjuk Allah itu akan berada senantiasa di atas, di junjungnya dengan tinggi. Orang yang muraqabah. Kalau orang leceh tuntunan syariat, tidak bernilai bagi dia petunjuk Al-Quran, suruh ditinggalnya, tagah di kerajaan. Orang yang seperti itu, dia tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, pengawasan Allah terhadap dirinya. Kalau betul orang itu bermuraqabah, kata Dhunnun, ithar, dia akan mengutamakan ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah. Dalam setiap langkah perbuatannya, dia akan bertanya terlebih dahulu, apakah dia berada di tempat ini, melakukan perbuatan ini melanggar atau tidak ketentuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bermuraqabah. Sekarang coba kita muhasabah terhadap diri kita. Banyak kerajaan awak kakok, kira-kira lain tak awak tanyuan ke dalam diri awak gak sekali, kau lain boleh awak kakok secara syarak. Lain tak menentang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa betul yang awak kerajokan itu dicintai oleh Allah atau tidak? Nah, orang yang bermuraqabah akan senantiasa mengutamakan petunjuk syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa wahyu dalam bentuk Al-Quran dan sunnah Nabi. Wa ta'zimu ma azzamallah. Orang yang bermuraqabah akan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimuliakan oleh Allah akan dimuliakannya. Wa tasghiru ma sagharallah. Dan akan kecil di matanya apa yang kecil pula dalam pandangan Allah. Jangan dibalik. Manusia terkadang lebih besar dari Tuhan, padahal dia mengucapkan di awal salatnya Allahu Akbar. Fatwa bisa bertukar-tukar. Dicari-cari alasan supaya orang yang mendengarkannya senang. Akhirnya rendah Al-Quran, leceh ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang mesti dia junjung tinggi, malah dia rendahkan. Nah, terlepas dari berbagai perbedaan pandangan, tetapi yang penting adalah orang yang bermuraqabah akan melakukan ta'zim terhadap apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ilmu dimuliakan oleh Allah. Orang yang bermuraqabah akan memuliakan ilmu. Orang beriman ditinggikan oleh Allah. Orang yang bermuraqabah akan meninggikan orang yang beriman. Orang yang berilmu ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Orang yang bermuraqabah akan menghormati orang yang berilmu. Dan yang rendah, yang hina dalam pandangan Allah akan hina dalam pandangan orang yang bermuraqabah. Kenapa? Karena muraqabah buah dari keimanan. Orang yang beriman dengan Allah tentu akan mengetahui dan meyakini apa yang dianggap dia mulia, tentu dia sesuaikan dengan yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Dhunnun, itulah orang yang bermuraqabah. Apa maknanya? Dia tidak akan menjatuhkan dirinya di dalam kehinaan. Itu buah dari muraqabah. Dia akan menempatkan dirinya pada posisi yang dimuliakan oleh Allah. Di mana saja dia akan melihat
apakah di tempat itu dia akan hina di pandangan Allah atau akan mulia. Nah, itulah ukuran orang yang bermuraqabah, bukan pandangan manusia. Betapapun dia ditempatkan pada posisi dicanjung oleh manusia, tetapi orang yang bermuraqabah tidak akan melihat sanjungan itu sebagai ukuran. Dia akan lihat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya dielu-elukan di tempat ini, tapi Allah memandang saya rendah atau muliakah di tempat ini. Kalau dia melihat bahwa Allah memandangnya dalam keadaan hina berada di tempat itu, dengan melihat ketentuan-ketentuan Allah yang diturunkannya di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi-Nya, maka dia akan menjauhkan diri dari tempat itu. Nah, begitulah para ulama dahulu. Mereka tidak akan mau berada di suatu tempat kalau di tempat itu mereka akan rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Tentu orang yang yakin bahwa azim, keagungan, kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata Zunnun, alamatul muraqabah, tanda muraqabah itu isaru ma anzalallah wa ta'zimu ma azzamallah wa tasghiru ma sagharallah. Ya, orang-orang hari ini karena terpengaruh dengan berbagai macam gaya berkeislaman hari ini, Islam liberal dan sebagainya, karena diundang oleh pejabat dan berbagai macam, akhirnya berbicara sesuai dengan selera orang yang mengundang. Tanya tidak ada masalah mengucapkan selamat Natal, yang penting diniatkan untuk apa? Selamat Natal lahirnya Isa bin Maryam, bukan Isa yang diyakini oleh orang Nasrani. Aneh. Kapan pula ada orang Islam yang meyakini Isa bin Maryam lahir tanggal 25 Desember? Siapa itu yang meyakini itu? Kan mengada-ada saja, hanya demi menyenangkan orang yang mengundang. Bagaimana memeniatkan, oh ini saya ucapkan bukan Isa yang diyakini oleh umat Nasrani, tapi Isa yang saya yakini sebagai Rasul. Kapan ulama mengatakan lahirnya 25 Desember? Terus membuat keyakinan atas apa? Nah, itu satu. Kemudian apakah memang kita disuruh untuk merayakannya? Tidak ada perintah. Apakah Nabi merayakan kelahiran Isa? Tidak ada. Nah, kemudian dipakaikan pula dalil surat Al-Mumtahanah. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu. Itu dalam masalah apa? Dalam masalah muamalat. Ini bukan bab muamalat. Kenapa? Karena itu hari raya mereka. Hari raya itu adalah ibadah. Dibangun di atas landasan akidah. Nah, orang yang benar-benar sadar bahwa Allah mengawasinya, maka dia akan mengawasi lidahnya. Jangan sampai dia mengucapkan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memfatwakannya. Saya juga membaca fatwa-fatwa para ulama tentang ucapan-ucapan itu. Latar belakangnya difahami. Negeri kita ini berbeda. Sepatutnya kita tidak memperlonggar hal itu. Kenapa? Karena
keberadaan umat Islam walaupun dari sisi kuantitas jumlahnya bisa dikatakan mayoritas, tetapi dari sisi nufuz dan perlakuan penguasa terhadap mereka sangatlah menyedihkan. Nah, karena itu ghirah umat harus dijaga. Segala hal yang akan membuat tergelincirnya umat dari tauhid harus dikedepankan. Karena sudah terlalu banyak ajaran-ajaran yang berkembang yang merusak. Coba lihat orang bangga hari ini mempertontonkan hal-hal yang melecehkan syariat. Nikah sejenis dipertontonkan. Nah, orang yang muraqabah, apalagi ulama, dia tidak akan serampangan untuk menyampaikan fatwa. Dia akan takut menyalahi ma anzalallahu ta'ala, apa yang diturunkan oleh, dan dia akan menta'azimkan apa yang dia katakan oleh Allah azim, dan dia akan memandang rendah dan hina yang dikatakan oleh Allah rendah dan hina. Nah, itu buah dari muraqabah. Dari alamat itulah kita bisa melihat. Dan ada juga dikatakan oleh orang, afdalu ma yulzimul insanu nafsahu fi hadhihi at-tariq al-muhasabah wal muraqabah wa siyasata amalihi bil ilm. Ini petunjuk yang berharga. Ada 3 perkara yang semestinya manusia mendisiplinkan dirinya kalau dia ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara. Apa itu? Al-muhasabah wal muraqabah. Pertama, muhasabah, menghisab diri. Yang kedua, muraqabah, mengawasi dirinya agar jangan sampai menyalahi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mendurhaka kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, siyasatu amalihi bil ilmi, menata amalnya dengan ilmu. Ada 3 yang sangat afdal untuk didisiplinkan diri kita. Apa itu? 1, muhasabah. 2, muraqabah. Yang ketiga, siyasatul amal bil ilm. Muhasabah, menghisap diri atas berbagai kelalaian yang kita lakukan dalam kehidupan, dalam menjalankan tugas sebagai hamba. Yang kedua, muraqabah, mengawasi diri kita dimanapun berada, kapanpun, jangan sampai berada pada posisi mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siyasatul amal, menata amal perbuatan bil ilmi, dengan ilmu. Nah, karena itu, wahai kaum muslimin, al-muraqabah hiya ta'abbudu bi asma'illahir raqib, al-hafiz, al-alim, as-sami', al-basir. Faman aqila hadhihi al-asma' wa ta'abbada bi muqtada' hasalat lahu al-muraqabah. Apa sifat-sifat dan asma Allah yang harus kita hadirkan supaya kita bisa menempatkan diri sebagai hamba yang bermuraqabah? Apa asma-asma Allah yang penting untuk kita hadirkan, kita fahami, dan kita amalkan tuntutannya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah ar-raqib.
Allah Maha mengawasi. Al-Hafiz, Allah Maha memelihara. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. As-Sami', Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Ada 5 asma. Jadi kalau ingin menjadi orang yang senantiasa bisa mengawasi diri kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, ada tidak kita mengawasi diri kita? Jangan sampai tangan kita menjangkau yang haram. Jangan sampai kaki kita melangkah kepada yang tidak diridai oleh Allah. Jangan sampai lidah kita mengucapkan yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mata kita memandang yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai telinga kita mendengar yang tidak diridai oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun, awasi gerak dirimu, bahkan batinmu. Jangan sampai kamu mendurhaka kepada Khalik. Kalau orang hidup dengan cara begini, apalagi seorang pemimpin, korupsi hilang ini. Tidak perlu menunggu di surga korupsi itu hilang, seperti kata salah seorang menteri itu. Katanya kan kalau mau bersih-bersih di surga aja. Kalau sifat muraqabah ini hadir pada orang-orang yang diberi amanah, dia tidak akan berani berbuat khianat. Karena dia yakin Allah raqibun, hafizun, alimun, sami'un, basir. Ada 5 sifat Allah yang senantiasa dihadirkannya dan diamalkan tuntutan dari 5 sifat itu. Apa makna mengamalkan muqtadanya? Kalau Allah Subhanahu wa taala diyakini oleh seorang hamba raqib, Maha mengawasi, maka hamba akan merasa terawasi. Kalau diyakini oleh hamba Allah hafizun, Maha memelihara, dia akan merasa terpelihara. Kalau diyakini oleh hamba Allah alimun, benar iman itu ada, maka hamba akan merasa bahwa dia tidak akan bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tahu seluruh gerak-geriknya. Allah akan tahu apa yang tergurat di hati. Kalau seorang hamba benar-benar yakin bahwa Allah itu Sami', dia akan menjaga ucapannya, apakah teriakannya atau berbisiknya dia. Kenapa? Allah Sami'. Kalau dia yakin Allah Basir, maka dia tidak akan berani berbuat durhaka walaupun di tempat sunyi tanpa pengawasan siapapun. Kenapa? Karena ainullah, pandangan Allah tidak pernah terhambat oleh jarak yang jauh atau batas apapun. Nah, menghadirkan itu yang penting hari ini. Karena apa? Karena manusia semakin berkembang kehidupan ini, merasa bahwa dia bisa memiliki berbagai privasi yang membentengi dia dari pengawasan apapun. Tahu Bapak dan Ibu? Semakin banyak CCTV, akan semakin berusaha orang bersembunyi dari penglihatan siapapun. Jadi karena itu tidak bisa mengandalkan mata-mata yang dipasang itu. Dulu ada waskat namanya, pengawasan melekat. Malah dan tukang awasi itu mana yang berkhianat lebih dahulu. Betapa banyak hari ini orang-orang ditugaskan
dengan berbagai nama, inspektorat lah, inilah, itulah. Apakah dengan begitu banyaknya badan lembaga yang diamanahkan untuk mengawasi, untuk melakukan berbagai macam pengawasan, terhentikah orang berbuat kedurhakaan, pengkhianatan, perbuatan zalim? Tidak. Bahkan yang mengawasi dan diawasi malah punya deal-deal tertentu. Nah, karena itu apa yang tinggal? Kalau memang ingin kehidupan manusia ini berjalan sesuai dengan tuntunan yang diturunkan oleh Allah, harus berusaha menghadirkan di dalam diri kita, di dalam diri orang-orang yang diberikan kekuasaan dan amanah itu, rasa muraqabah itu. Mereka diawasi oleh Allah. Hari ini kan tidak. Kenapa ringan saja orang membuat, kadang-kadang datang buat tanda tangan hitam atas putih. Takut enggak orang sekarang membuat? Enggak. Tidak takut. Apalagi orang yang mau cari jabatan. Saya dulu pernah juga, kalau bapak jadi ini, bapak akan lakukan ini. Baik. Nah, ada perjanjian tertulis. Sudah duduk dia dijalankannya? Tidak. Nah, mengapa rasa tidak ada gentar sedikit pun berkhianat dengan yang ditandatanganinya? Bahkan pakai sumpah demi Allah segala. Karena dia tidak yakin dengan Allah yang dia katakan sebagai Tuhannya itu. Imannya lemah. Nah, kalau iman sudah lemah, dia tidak akan lahir di dalam sikap dan perilakunya muraqabah. Dia akan bertindak sesuai dengan seleranya, bisikan orang kiri kanan. Dan orang seperti ini tidak akan bisa diajak bermuhasabah. Kenapa? Karena dia tidak pernah lalai. Menurut dugaan dia tidak pernah berkhianat, dia tidak pernah lalai menjalankan tugas, dia tidak pernah tidak menepati janji. Paling dia cari berbagai alasan. Mungkin dia anggap orang tidak faham, orang tidak mengerti. Bapak dan Ibu lihat bagaimana rusaknya masyarakat dan negeri ketika sifat-sifat terpuji ini hilang dari dalam diri orang. Nah, karena itu mari kita mulai dari diri kita. Karena kita tidak bisa memperbaiki yang besar begitu saja. Saya mengajak jamaah terlebih dahulu. Mari kita tingkatkan keimanan. Jadikan iman itu berbuah dengan muraqabah. Secara sederhana saya katakan, apa muraqabah? Awasi diri kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kapanpun waktunya. Awasi diri. Jangan sampai kita mendurhakai Allah dimanapun, kapanpun. Jangan Allah didurhakai, karena tidak patut sama sekali sebagai seorang hamba kita mendurhakainya. Nah, kalau orang bisa mengawasi gerak langkah seperti itu, maka akan berbuah nanti dengan apa? Ketenangan, kedamaian. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Inna surura billahi wa qurbah wa qurratal aini bih tab'asu ala ziyadi fi min ta'atihi
wa tahussu 'alal jiddi fis sayri ilaih. Di orang yang dekat dengan Allah, orang yang merasa bahwa Allah senantiasa di dekatnya, maka sebenarnya dia akan merasakan kebahagiaan, kenyamanan batin, dan akan meningkatkan ketaatan. Bagaimana tidak? Kalau terdorong dirinya untuk berbuat maksiat, dia ingat Allah raqibun, hafizun, alimun, sami'un, basir. Tertahan dirinya dari kemaksiatan. Meninggalkan maksiat itu adalah bahagian dari ketaatan. Orang yang berhasil menang melawan amarah dirinya, perintah nafsunya, berhasil dia memenangkan. Orang itu mendapatkan apa? Pahala. Kalau orang terdorong berbuat maksiat, bisa dia mengalahkan dirinya, surut dia dari kemaksiatan. Kata Allah apa? Tuliskan untuk dia kebaikan. Nah, berarti orang yang bermuraqabah dimanapun dia berada, sebenarnya dia akan terus mengalami pertambahan dalam ketaatannya dan akan membuat dia semakin sungguh untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, itulah kira-kira pengantar dari kajian muraqabatullah ta'ala yang merupakan salah satu dari sifat qalbu sebagai buah dari iman yang ada di dalam hati. Mudah-mudahan kita termasuk yang berusaha. Tentu usaha kita merupakan bahagian dari ikhtiar yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah katakan fahdharu, waspadalah kamu, berhati-hati. Allah Maha mengetahui segalanya. Nah, kita berikhtiar. Di samping ikhtiar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bantu kita untuk jangan sampai lupa diri di dalam perjalanan hidup. Dimanapun kita berada, hendaklah kita mawas diri. Jangan sampai anggota tubuh kita, bahkan gerak batin kita cenderung kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Janganlah hendaknya diri kita ini menjadi tuan atas kita. Hendaknya yang menjadi tuan kita adalah Tuhan kita. Yang menjadi pengendali kita hendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita selamat karena godaan semakin berat. Dan siapa saja yang merasa lemah berhadapan dengan tantangan syahwat, maka tentu tempat kembalinya adalah kepada Khaliqnya.